Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini lagi-lagi soal Erin yang berseteru dengan mantan ART. Belum selesai dengan Hera, ART-nya bernama Nur kembali mengguncang publik lewat aksi nekatnya kabur panjat pagar 2 meter dari rumahnya Erin. Kali ini, akankah Erin mampu berkelit dari semua tudingan sinis yang dialamatkan kepadanya? Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, perseteruan Erin dengan mantan asisten rumah tangganya Hera belum selesai. Kini Erin kembali dihadapkan dengan permasalahan baru dengan mantan ART-nya. Belum lama ini, publik dihebohkan aksi Nur yang nekat lompat pagar rumah Erin setinggi 2 meter demi bisa kabur dari rumah yang ia rasa seperti neraka. Tak tanggung-tanggung, Nur nekat mengambil langkah tersebut di saat orang-orang tertidur lelap, termasuk majikannya Erin nih Besti. Yang menjadi pertanyaan publik, apa yang membuat Nur akhirnya nekat melakukan hal tersebut? Apakah karena namanya dimasukkan dalam daftar saksi atas laporan Hera, mantan ART Erin yang sudah lebih dulu bermasalah dengan Erin? Pas subuh, habis sholat subuh, saya nengok-nengok jendela, lihat security, lampunya gelap, lagi pada tidur sepi. Makanya saya keluar pakai sepatu. Terus saya manjat pagar yang ada pohon mangganya itu, saya loncat dari situ. Saya sempat jatuh juga karena terpleset karena habis hujan juga. Jadi saya kabur lewatin beberapa pos satpam, terus saya ke jalan raya. Saya pesen ada motor, saya pesen Gojek tanpa aplikasi. Kata abangnya boleh tanpa aplikasi nggak apa-apa. Jadi saya diantarin ke rumah kakak saya ke Bogor. Orang tua, dengar orang tua sakit itu, saya nggak bisa, soalnya saya nggak tenang. Di sana juga kan ada tekanan kayak gitu buat nuntut. Karena jadi saksi juga nggak bisa, harus ada bohongnya juga, saya nggak bisa. Terus dengar orang tua sakit, katanya masuk puskesmas, sampai muntah darah juga kan nggak bisa. Saya nggak tenang, benar-benar nggak tenang. Jadi saya mikir, oh ya udah, saya kabur aja, soalnya saya nggak bisa, pengen ketemu orang tua. Karena kan di puskesmas orang tua udah masuk, udah kayak berarti parah kan kalau misalkan udah masuk puskesmas. Jadi nggak bisa, saya harus mutusin saya buat kabur kayak gitu. Waktu itu kan suami datang, bilang juga sama ibu Erin, diinfus sampai 2 kali, tapi ibu responnya kayak gitu. Saya tahu di kayak gitu doang. Kayak menyepelekan. Iya, jadi nggak mau respon kayak gitu. Sungguh sangat miris nih Besti. Tapi benarkah Erin tega melakukan hal seperti itu kepada mantan ART-nya? Apakah ini pernyataan spontan yang diungkapkan Nur, mantan ART Erin? Atau ada faktor lain yang sengaja ditutup-tutupi ke publik? Terus didesak lah sama suaminya ini. Ya udah, akhirnya kan suaminya ini komunikasi lah langsung sama penyalurnya, dari penyalurnya baru ke saya. Katanya pengakuannya katanya harus segera pulang karena orang tuanya sakit. Terus begitu, pokoknya paksaan terus lah dari suaminya ini. Gitu sih. Kemudian dia sampai lompat pagar katanya, sampai dia meninggalkan rumah. Saya juga, itu bukan kehendak saya ya, itu kan kehendak dia. Jadi kan itu udah perbuatan tidak menyenangkan dong ya. Datang baik-baik, harusnya kan pulang juga izin baik-baik. Keduanya saling klaim diri sebagai korban nih Besti. Publik pun kini bertanya-tanya siapa yang sebenarnya pelaku dan korban dalam perseteruan Erin dengan kedua mantan ART-nya. Namun yang pasti, jika Erin memang tidak melakukan penganiayaan hingga tindakan intimidasi seperti yang diungkapkan Nur, kenapa kedua mantan ART-nya itu memilih untuk meninggalkan rumah Erin? Karena sebelumnya emang ada ancaman-ancaman kayak gitu, kayak semisal jangan ikut campur urusan saya sama Mbak Hera, nanti saya laporin ke polisi gitu. Terus ada ancaman, kamu tahu nggak, suami kamu sama kamu itu udah jadi buronan di polisi. Sebenarnya saya mau aja asalkan emang jadi saksi yang sesungguhnya. Cuman kan waktu itu mau ke polis, ibu kayak ada bilang dulu, kata ibu bilang yang baik-baik saya di sini.
selama kamu diperlakukan di sini. Terus ibu bilang kata tolol dan bego itu dihilangin aja, jangan bilang kayak gitu. Jadi saya nggak bisa terima karena kan kata tolol dan bego itu ada. Saya trauma, kayak tertekan kayak gitu, takut ancaman-ancaman kayak gitu. Jadi saya makanya kabur. Jika benar publik akan berasumsi jika rumor yang menyebut Erin merupakan majikan yang tega dan kejam, akankah Erin tinggal diam? Tidakkah dia akan mengambil langkah hukum yang serius? Mengingat baru-baru ini ia dikabarkan mengganti kuasa hukumnya di Besti. Cuma perkara ini cukup membuat beliau tertekan ya pastinya ya. Karena bagaimana pembangunan opini seorang majikan menekan pembantu rumah tangga yang notabene lemah secara ekonomi, lemah secara kondisinya dia ya kan. Ini kan penekanan-penekanan yang terbangun di publik yang nggak bagus gitu loh. Bahwa beliau adalah sosok wanita yang kejam yang menekan masyarakat kecil. Nah itu tidak benar. Ya ini kan berarti udah perbuatan tidak menyenangkan kan, dan nggak ada etikanya dong ya kan. Maksud baik-baik, keluar harusnya bicara baik-baik. Padahal saya udah bilang sama dia, sabar ya, ini penyalur kamu lagi nyariin pengganti kamu segala macam. Pokoknya kita udah bicarakan baik-baik dan sudah bicara juga sama suaminya, datang ke rumah kita ngobrol. Ya tapi begini saya juga nggak paham bagaimana. Tetap membela diri ya Besti, karena sejatinya siapapun tidak akan terima jika dirinya dituding melakukan hal-hal keji yang belum terbukti secara hukum. Tapi bagaimana dengan ketiga ART-nya yang nekat kabur? Hingga Sunan Kalijaga yang memilih untuk mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya. Apakah hal ini akan membuat Erin merenung lebih dalam? Atau dia punya alasan lain nih Besti? Keputusan Nur meninggalkan rumah membuat kecewa atau merasa malu? Ya nggak malu dong, karena kan saya nggak melakukan apa-apa. Masalah urusan pribadi dengan kedua mantan ART-nya belum usai. Lantas, bagaimana dengan nasib permasalahan dugaan penganiayaan yang melibatkan namanya? Apakah Erin sudah pasrah dan berhenti melakukan upaya hukum lebih lanjut? Bang, dengan kasus ini selanjutnya seperti apa? strateginya kita membuat surat ke DPR, RI minta juga rapat dengan pendapat supaya DPR juga mendengarkan juga rakyatnya beliau selaku masyarakat yang ingin mengajukan juga tentang apa yang dialami. Yang kedua, kami akan segera membuat laporan terkait undang-undang ITE yang sudah kami laporkan kemarin, ada pasal-pasal yang harus direvisi. Dan benarkah kini Erin merasa dipojokkan oleh ketiga mantan ART-nya yang memilih untuk meninggalkan rumahnya? Sehingga ia dikabarkan ingin menempuh jalur damai dengan mantan ART-nya tersebut. Sebetulnya juga kami tidak berharap, gitu kan? Mengingat buat apa perkara ini berlarut-larut kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya sadar satu sama lain tentang posisinya, gitu kan? Jangan percaya diri tapi nggak tahu diri. Orang tuh harus tahu diri apa kesalahan dia, kekurangannya, baru dengan kondisi dirinya dia harus percaya diri. Kalau percaya diri ke depanan tahu dirinya nggak ada, nanti jadi kebablasan. Kira-kira itu. Menawarkan jalur damai kepada mantan ART-nya bukan tanpa alasan Besti. Dalam permasalahan ini, Erin kekeh mengaku bahwa dalam hal ini ia tidak mendapatkan keadilan. Bahkan citra dan namanya di tengah publik sudah buruk. Kita membunuh karakter sebetulnya Mas, kalau sampai mereka tidak terbukti. Ya kan, seorang majikan menganiaya orang yang lemah. Kita nggak bagus gitu. Dan ini terbangun. Juga sebagian sudah tervonis sebelum adanya peradilan. Ini nggak tepat. Ya pasti secara psikis mereka nggak nyaman. Anaknya, keluarganya. Dan menjawabkan juga mungkin pembantu-pembantu yang lain jadi takut mau bekerja di situ. Ada apa ini di rumah sini? Itu kan sudah pembunuhan karakter. Jangan di sana, pengajiannya nggak benar, kan nggak bagus gitu loh. Jadi sangat merugikan. Akankah Erin legowo untuk menyelesaikan masalah lewat jalur kekeluargaan seperti yang dianjurkan mantan suaminya Andre Taulani sebelumnya? Atau Erin akan tetap pada pernyataan sedari awal bahwa ia tak melakukan seperti apa yang ditudingkan mantan ART-nya Hera? Kini publik tak sabar menunggu pihak kepolisian akan memberikan jawaban siapa yang pelaku, siapa yang menjadi korban dalam perkara ini. Karena kedua belah pihak sudah membuat laporan masing-masing ke Polres Metro Jakarta Selatan
beberapa waktu lalu nih Besti. Kini bola panas ada di tangan kepolisian. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih banyak sekali informasi yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan. So, tetap di Celebrity Fresh.